amal baik dibalas 10 kali, amal jahat 1 kali. Ya. Sebagaimana ditegaskan lagi dalam hadis Ibnu Abbas, riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad dan Nasa'i ini. Inna rabbakum, Rasulullah bersabda, inna rabbakum azza wa jalla rahim. Sesungguhnya Tuhan kalian azza wa jalla itu maha pemurah. Man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatan. Siapa yang berniat melakukan perbuatan baik tetapi tidak mengerjakannya, tercatat baginya 1 kebaikan. Fa in amila kutibat lahu asyron ila sab'imi'atin ila ad'afin katsiratin. Dan barang siapa setelah berniat lalu dia kerjakan, maka tercatat baginya 10 sampai 700 sampai berlipat kali, kata Rasulullah. Sebaliknya, wa man hamma bisayyi'atin falam ya'malha kutibat lahu hasanatan. Siapa yang berniat melakukan perbuatan jahat tetapi dia tidak melakukannya, maka tercatat baginya 1 pahala. Fa in amilaha kutibat lahu wahidatan au yamhuhallahu azza wa jalla. Dan apabila setelah berniat melakukan kejahatan itu dia lakukan, maka tercatat baginya 1 dosa. Wala yahliku 'alallahi illa halikun. Tidak ada yang binasa kecuali yang dibinasakan Allah. Jadi hadis ini menjelaskan berniat baik tidak dikerjakan 1 pahala. Berniat baik dikerjakan 10 kali pahala, bahkan 700 bahkan lebih berlipat. Berniat jahat tidak dikerjakan 1 pahala. Berniat jahat dikerjakan 1 dosa. Tetapi saya katakan khotbah belum selesai karena saya ingin mengajak Anda merenungkan nasihat seorang sufi dalam kitab Tanbihul Ghafilin Abu Lais As-Samarqandi, yang garis besarnya saja pada khutbah yang singkat ini ingin saya sampaikan, barangkali bisa mengetuk hati kita. Karena beliau katakan, walaupun perbuatan jahat itu hanya 1 kali dibalas, dicatatnya oleh Allah, tetapi ingat, kata Abu Lais, dia menimbulkan 10 keburukan bagi yang melakukannya. 10 keburukan. Pertama, innal abda idza amila sayyi'ah faqad ashata khaliqahu ala nafsihi wa huwa qadirun alaihi fi kulli waqtin. Keburukan yang pertama, seorang hamba bila melakukan perbuatan buruk maka dia telah membuat murka Tuhannya, yang bisa menurunkan azab kapan saja dan di mana saja. 1, membikin murka Allah. Alangkah sedihnya kita sebagai muslim ingin dicintai Allah, justru dimurkai Allah karena menganggap sepele, karena hanya dibalas 1 kali. Yang kedua, annahu farraha man huwa abghadu ilaihi wa huwa iblis aduwallahu adwa. Keburukan yang kedua, sesungguhnya dia telah membuat gembira makhluk yang paling dibenci, yakni iblis, musuh Allah dan musuhnya, dengan tidak sadar bahwa perbuatan buruknya itu walaupun dicatat 1 kali menjadikan iblis gembira. Padahal ayat Quran mengingatkan, jadikanlah setan itu sebagai musuh bagimu, jangan sebagai teman. Dengan melakukan perbuatan dosa, maka kita menjadikan iblis dan setan sebagai teman. Yang ketiga, keburukannya itu tuba'adahu min ahsanil mawadi wa huwa al-jannah. Tuba'iduhu man ahsanil mawadi, menjauhkan dia dari tempat yang paling baik,
wa huwal jannah, yaitu surga. Menjauhkan kita dari surga. Yang keempat, tuqarribuhu ila syarril mawadi wa huwa jahannam. Mendekatkan dia kepada tempat yang paling buruk, yaitu jahannam. Na'udzubillah min zalik. Yang kelima, annahu jafa man huwa ahabu ilaihi wa hiya nafsu. Mengabaikan, meninggalkan orang yang paling dia cintai. Siapa orang yang paling dia cintai? Yaitu dirinya sendiri. Karena dengan berbuat dosa itu maka dia telah menganiaya diri sendiri, sebagaimana istilah Quran terhadap perbuatan dosa. Menurut Quran, dosa itu adalah zulmun nafsi, menganiaya diri. Jadi orang yang berbuat dosa itu hakikatnya dia menganiaya diri sendiri, tidak menganiaya orang lain, apalagi menganiaya Allah, menganiaya dirinya, menganiaya keluarganya, bikin malu. Ya, tidak sadar, walaupun dicatat satu kali, tapi dia telah menganiaya dirinya sendiri. Yang keenam, najasa nafsahu wa qad khalaqahallahu tahiratan. Telah mengotori kesucian dirinya, padahal dia terlahir dalam keadaan fitrah. Kita tahu bahwa setiap yang lahir yuladu alal fitrah, dengan perbuatan dosa fitrahnya telah dikotori. Ada yang ketujuh, ashabahu alladzina la ya'udunahu wa hum al-hafazah. Menyakiti sahabat-sahabatnya yang tidak pernah menyakiti dirinya. Siapa? Wa huwa al-hafazah, yaitu para malaikat kiri kanan yang menjaganya, ikut sakit, ikut sedih dengan perbuatan dosanya. Yang berikutnya, yang kedelapan, ahzanan nabiyya fi qabrihi. Membikin sedih Nabi dalam kuburnya. Berikutnya, ashhada ala nafsihil lail wan nahar wa adahum bidzalika wa azanahum. Malam dan siang menyaksikan perbuatan dosanya itu. Oleh karena itu telah menyakiti malaikat penjaga malam dan siang. Yang ke-10 yang terakhir, annahu khona jami'al khalaik minal adamiyyin wa ghairihim. Telah mengkhianati seluruh makhluk, termasuk keturunan Adam dan makhluk lain. Inilah cara pandang para ahli sufi. Ketika kita ditegaskan, diingatkan oleh Allah dalam surat Al-An'am supaya termotivasi untuk mengerjakan amal soleh, bakal dibalas 10 kelipatan pahalanya sebagai aspek kerahiman Allah. Dan ketika Allah tegaskan perbuatan jahat hanya dicatat 1 kali sebagai aspek keadilan Allah, tetapi kemudian kita pun diingatkan oleh ulama sufi ini, walaupun amal jahat hanya dicatat 1 kali, tetapi akan mengakibatkan 10 keburukan bagi orang yang melakukannya. Mudah-mudahan khutbah singkat ini bisa menjadi renungan buat kita. Kita mulai belajar untuk juga tidak hanya melakukan amal baik, tetapi meninggalkan amal yang buruk. Definisi takwa itu kan orang yang bertakwa, yang muttaqin itu yang mampu melaksanakan perintah Allah, mampu meninggalkan larangan Allah. Padahal pengalaman kita, termasuk saya, ternyata meninggalkan larangan Allah seringkali lebih berat daripada melaksanakan perintah Allah. Banyak buktinya, sholat sudah biasa, puasa sudah biasa, tapi meninggalkan larangan Allah ternyata lebih berat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi
ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wala tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin, Allahumma shalli 'ala malaikatikal muqarrabin wa ala ahli ta'atika ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ayyidil islam wal muslimin wansur asyakirahu ila yaumiddin wassi' ala ibadikal muqillin min ummati Muhammadin ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala allazina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun wa la dzikrullahi akbar.